Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari pemikiran kami tentang literasi baca tulis dalam menyimak lagu bagi pembelajar bahasa Indonesia bagi penutur asing. Di sini kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada Santi Sartika yang nanti akan bertugas sebagai pemateri pertama. Selanjutnya ada Caturoh Miasi yang akan bertugas sebagai pemateri kedua. Dan ada saya sendiri, Nais Nur Hasanah, yang akan bertugas sebagai pemateri ketiga. Langsung saja saya persilahkan kepada teman saya Mbak Santi untuk menyampaikan tentang BIPA dan fakta lapangan. Baik, terima kasih Mbak Nais atas langsung saja. Bahasa Indonesia bagi penutur asing. Program ini merupakan rancangan program pembelajaran bahasa Indonesia berupa keterampilan berbicara, menulis, membaca, dan mendengarkan bagi penutur asing. Pembelajaran BIPA terdapat kurikulum, bahan ajar petunjuk pembelajaran yang tepat, serta fasilitas media audiovisual yang dirancang secara khusus yang akan memudahkan pengajar maupun pembelajar BIPA dalam mempelajari bahasa Indonesia. BIPA memiliki beberapa tujuan yang dibentuk agar terpenuhinya harapan dibentuknya BIPA pada awal. Yang pertama, memperkenalkan khalayak dan kultur Indonesia di negara asing untuk meningkatkan citra baik Indonesia di luar negeri. Yang kedua, meningkatkan kerjasama dan memperluas jaringan kerja dengan lembaga penyelenggara pengajaran BIPA yang baik. Yang ketiga, memberikan dukungan dan fasilitas lembaga penyelenggara pengajaran BIPA. Yang keempat, meningkatkan kualitas pengajaran BIPA. Yang kelima, meningkatkan kualitas sumber daya pengajaran BIPA. Program pengajaran BIPA pemerintah yang dikelola oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Indonesia secara bertahap dan sistematis bertujuan untuk menghasilkan warga negara asing yang mampu berbahasa Indonesia dan memahami budaya Indonesia. Salah satu upaya lain selain pengajaran BIPA adalah fasilitas bagi penerima manfaat program BIPA dengan berbagai bentuk. Salah satunya adalah menyelenggarakan kegiatan kompetitif dan apresiatif. Kegiatan lomba dan pemberian apresiasi terhadap kemahiran orang asing dalam berbahasa Indonesia dan pemahamannya tentang budaya Indonesia. Dilakukannya apresiasi tersebut untuk menstimulasi dan memotivasi warga dunia untuk lebih mengenal Indonesia melalui bahasa dan budayanya. Oleh sebab itu, pemerintah menyelenggarakan kegiatan lomba berpidato dan bercerita bahasa Indonesia bagi penutur asing atau LBB BIPA. Slide selanjutnya. Fakta lapangan tentang BIPA. Saat ini bahasa Indonesia mulai diminati oleh warga negara asing dengan dalil penting di seluruh belahan dunia seiring dengan kemajuan yang telah diraih oleh Indonesia di era digital. Hal tersebut sesuai dengan pendapat yang menyatakan bahwa akhir-akhir ini Indonesia menjadi tujuan kunjungan orang-orang asing. Hal tersebut didukung dengan adanya alasan bahwa posisi Indonesia yang strategis terletak di lintas samudra serta banyak mengambil peran dalam menyelesaikan konflik politik. Tetapi dalam prakteknya, proses pembelajaran BIPA masih mengedepankan teori daripada praktik. Pengajar pun harus dituntut untuk bisa menyampaikan materi dengan semenarik mungkin agar mudah dipahami dan dimengerti oleh pelajar BIPA. Penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa kedua bagi mahasiswa BIPA tak lepas dari kesalahan. Kesalahan berbahasa bisa terjadi karena adanya banyak hal, misalnya pengaruh bahasa ibu, kurang pahamnya pemakai bahasa terhadap bahasa yang dipakainya, dan pengajaran bahasa yang kurang sempurna. Untuk itu, dalam proses pembelajaran BIPA, pembelajar diharapkan mempunyai tingkat literasi yang tinggi serta
tidak kalah penting adalah melek literasi. Di satu sisi, seorang pengajar BIPA diharuskan melek literasi, khususnya terkait dengan keindonesiaan karena pengajar BIPA juga turut mengkampanyekan budaya Indonesia tersebut. Itu saja dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Mbak Santi atas pemaparannya. Selanjutnya, kepada Mbak Catur yang akan menyampaikan materi tentang lagu dan literasi. Kepadanya dipersilahkan. Oke, baik Mbak Nais atas waktunya. Musik merupakan hasil karya seni bunyi dalam bentuk lagu berbentuk komposisi. Musik untuk mengungkapkan pikiran dan perasaan penciptanya melalui unsur-unsur musik, yaitu irama, melodi, harmoni, bentuk, dan struktur lagu, ekspresi sebagai satu kesatuan. Walaupun musik merupakan satu kesatuan kenyamanan, intuisi untuk menciptakan, memperbaiki, dan mempersembahkan suatu bentuk karya seni. Sedangkan lagu sendiri adalah gubahan karya seni bernada atau berbunyi dengan urutan kombinasi interaksi buat membentuk gubahan musik yang membentuk kesatuan dan kesinambungan dan ragam nada atau bunyi yang berirama menggunakan lagu. Lagu bisa dinyanyikan secara solo, berdua, bertiga, ataupun beramai-ramai. Lagu yang dinyanyikan oleh Tulus yang berjudul Manusia Kuat menjadi salah satu lagu pilihan yang dapat dijadikan media untuk bahan pengajaran BIPA. Lagu Manusia Kuat ini adalah lagu yang sangat cocok bagi orang yang sedang down. Lagu ini sebagai bentuk seruan untuk tidak pantang menyerah dan selalu bersemangat dalam menjalani hidup. Lagu Manusia Kuat memiliki lirik yang berulang-ulang, namun memiliki makna yang dalam, di mana dapat membangkitkan semangat dan mudah untuk dihafalkan. Lagu ini dapat dimanfaatkan sebagai media pembelajaran. Memanfaatkan lagu dalam pembelajaran mungkin sering terjadi di sekolah-sekolah yang berada di Indonesia. Namun bagi pembelajar BIPA, ini adalah hal yang baru atau bisa disebut inovasi yang dapat digunakan oleh pengajar BIPA. Slide selanjutnya, Mbak Ais. Oke, baik. Literasi lirik lagu yang dinyanyikan oleh Tulus mampu memberikan efek positif bagi pendengarnya. Literasi sendiri memiliki arti membaca dan menulis. Sedangkan literasi baca tulis merupakan suatu pengetahuan melalui kecakapan dalam membaca, menulis, mencari, mengolah, menelusuri, mencari informasi, serta memahami suatu informasi yang tersedia dan menanggapi dengan menggunakan teks tertulis ataupun secara lisan, dengan tujuan mengembangkan pemahaman serta potensi pada diri belajar bahasa Indonesia agar turut berinteraksi dan berpartisipasi di lingkungan sosial. Literasi juga berpengaruh pada proses pendidikan yang terjadi di sekolah maupun di perguruan tinggi. Oleh karena itu, salah satu upaya yang efektif bagi pembelajar BIPA adalah dengan memanfaatkan lagu, salah satunya lagu yang dinyanyikan oleh Tulus berjudul Manusia Kuat. Oke, Mbak Nais, waktu saya kembalikan. Terima kasih. Oke, baik. Berikut tadi sudah dipaparkan oleh Mbak Sandi dan Mbak Catur. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang inovasi apa saja yang dapat kita ambil dari lagu manusia ini untuk pembelajaran lagu Manusia Kuat ini untuk pembelajaran BIPA. Yang pertama, melengkapi kalimat rumpang tanpa visual kalimat rumpang dengan lirik lagu Manusia Kuat. Nah, pada awalnya kita bisa menuliskan dulu atau memberikan pengertian serta mendengarkan lagu Manusia Kuat ini pada pembelajar BIPA. Menunjukkan barisan lirik lagu yang terdapat dalam lagu Manusia Kuat yang dinyanyikan oleh Tulus. Nah, selanjutnya, lirik di slide ini merupakan salah satu inovasi yang dapat pengajar BIPA lakukan untuk menunjang pembelajaran yang lebih menyenangkan bagi pembelajar BIPA.
Pengajar dapat menerangkan kepada pembelajar BIPA untuk menuliskan atau melengkapi kalimat rumpang tersebut dengan mendengarkan lagu Manusia Kuat kepada pembelajar. Dengan itu, pembelajar akan melengkapi kalimat rumpang tersebut sesuai apa yang didengar dan ditangkap. Hal ini efektif untuk menunjang penguasaan kosakata bahasa Indonesia yang dimiliki pembelajar asing. Juga dapat menambah kosakata baru yang pembelajar belum tahu. Memperbanyak kosakata baru bagi pembelajar asing merupakan salah satu tujuan pembelajaran BIPA gitu. Di sini kita bisa sambil mendengarkan lagu, kita bisa melengkapi, misal di baris pertama, kau bisa titik kakiku, sambil mendengarkan lagu Manusia Kuat itu sendiri. Jadi nanti kita bisa pembelajar BIPA bisa melengkapi kalimat tersebut. Selanjutnya, mengamati visual tanpa audio dengan menyebutkan benda apa saja yang ada dalam visual tersebut. Misalkan di gambar sebelah kiri, ini dapat inovasi pembelajaran BIPA yang lainnya mengamati visual tanpa audio dengan menyebutkan benda apa saja yang ada di dalam visual tersebut. Hal ini dapat dilakukan pengajar dengan menampilkan visual video klip lagu Manusia Kuat tanpa mendengarkan audionya kepada pembelajar BIPA, sehingga pembelajar dapat menebak benda, suasana, ataupun yang sedang dilakukan dalam video tersebut. Pembelajaran ini dapat dilakukan agar tercipta literasi baca tulis di kalangan pembelajar BIPA, serta terpenuhinya tujuan terbentuknya BIPA. Seperti pada contoh gambar sebelah kiri, ini menjelaskan bagaimana suasana yang ada di dalam video tersebut. Di dalam video ini terdapat beberapa benda yang dapat dijadikan literasi bagi pembelajar BIPA, seperti memiliki suasana yang mencekam atau dalam keadaan sendirian. Terdapat kursi, boneka, lampu, kasur, selimut, atau yang lainnya yang dapat disebutkan oleh pembelajar BIPA dalam pembelajaran bermediakan visual lagu Manusia Kuat. Penggunaan pengajaran dengan memanfaatkan visual video lagu Manusia Kuat dapat memacu dan meningkatkan semangat pembelajar BIPA dalam mempelajari bahasa Indonesia, karena terciptanya suasana yang nyaman, refleksi, dan efektif dalam penambahan kosakata bahasa Indonesia, seperti dengan media pengajaran literasi baca tulis dan lagu Manusia Kuat ini. Slide selanjutnya. Nah, ini beberapa contoh tangkapan layar pada video lagu Manusia Kuat ya. Di situ terdapat kepala orang dari arah depan yang dengan mengadahkan ke atas seolah melihat apa yang dilakukan oleh boneka tadi dengan tema hitam putih. Tema warna di sini dapat disebutkan pembelajar sebagai pemenuhan kosakata berupa warna. Terus ada jenis rambut, jenis kelamin, ataupun warna kulit. Penyebutan warna hitam dan putih dengan rambut yang bermacam-macam seperti ikal, keriting, lurus, panjang, dan pendek. Dengan jenis kelamin perempuan atau laki-laki, serta warna kulit berupa sawo matang, putih, coklat, dan hitam. Ini dapat menjadi inovasi yang menarik dengan memanfaatkan media teknologi untuk pembelajaran BIPA. Nah, dari saya, selanjutnya untuk kesimpulan akan disampaikan oleh Mbak Catur. Mbak Santi, mohon maaf. Baik Mbak Nais, terima kasih. Kesimpulan dari makalah kami adalah bahasa Indonesia yang merupakan jati diri bangsa Indonesia pada era kemajuan sekarang ini. Pengaruh alat modern atau komunikasi harus dihadapi dengan mempertahankan jati diri bangsa, dengan mematuhi semua kaidah kebahasaan bangsa Indonesia untuk mempertahankan diri dari pengaruh negatif globalisasi. Kurangnya inovasi pendidik dalam mengajarkan bahasa menjadi salah satu faktor pelajar atau yang dididik malas, tidak tertarik, atau bahkan enggan untuk mempelajarinya. Dalam hal ini diperlukan pembaharuan atau inovasi baru yang bertujuan untuk mengupgrade cara mengajar agar tidak terjadi kebosanan dalam proses pembelajaran. Inovasi dapat dilakukan dengan memanfaatkan musik dan lagu untuk membuat suasana pembelajaran media pembelajaran bahasa sehingga pembelajar tidak hanya mempelajari teori saja tetapi praktiknya juga. Banyak tenaga pendidik Indonesia yang dipekerjakan sebagai pengajar bahasa Indonesia di negara-negara asing tersebut.
Cara pengajar BIPA beragam dengan inovasi-inovasi yang dapat menarik minat orang asing untuk belajar dan juga sebagai salah satu upaya untuk mengatasi pembelajaran yang tidak membosankan. Inovasi pengajar BIPA dapat memanfaatkan lagu dan yang sifatnya membangkitkan semangat serta memotivasi. Salah satunya dengan lagu yang dibawakan oleh Tulus yang berjudul Manusia Kuat. Itu saja Mbak Nai, saya kembalikan. Terima kasih Mbak Santi atas pemaparan kesimpulannya. Nah, itu tadi pemaparan makalah dari kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas waktunya. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.